Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Azhara dengan NIM 104042400032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Keuangan Toko Roti sebelum dan sesudah OPEX diperluas dengan jangkar variasi rasa keju. Kita langsung masuk ke slide 1. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah sebuah toko roti masih mampu menghasilkan keuntungan setelah terjadi peningkatan biaya operasional atau OPEX. Analisis dilakukan menggunakan data penjualan harian selama 6 bulan pada toko roti Syifa yang memiliki 11 varian rasa. Next slide. Toko roti Syifa memiliki rencana ekspansi usaha. Rencana tersebut meliputi perekrutan 6 karyawan tetap, peningkatan anggaran pemasaran, dan formalisasi gaji pemilik usaha dan owner. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan utama, yaitu apakah toko masih dapat menghasilkan keuntungan setelah biaya marketing dinaikkan menjadi 7%, menambah 6 karyawan, dengan total gaji 21 juta per bulan, serta memberikan gaji owner sebesar 15% dari pendapatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan analisis tes keuangan. Next slide. Pemilihan variasi andalan. Dari 11 varian rasa yang tersedia, dipilih satu varian utama sebagai acuan analisis, yaitu varian keju. Berdasarkan data 6 bulan, varian keju memiliki total penjualan tertinggi yaitu 5.608 unit. Rata-rata penjualan bulanan tertinggi yaitu 934 unit. Dan penjualan minimum bulanan tertinggi yaitu 878 unit. Hal ini menunjukkan bahwa varian keju merupakan varian yang paling stabil dan konsisten hingga dipilih sebagai jangkar atau indikator utama dalam analisis. Next slide, yaitu metodologi. Analisis dilakukan dengan membandingkan dua skenario, yaitu before dan after. Pada skenario before atau kondisi awal, marketing sebesar 4% dari revenue, biaya GA sebesar 2% dari revenue, loss sebesar 320 juta rupiah per bulan, dan biaya stok sebesar 30 juta per bulan. Sedangkan pada skenario after, marketing meningkat menjadi 7%, biaya GA tetap 2%, ditambah 6 karyawan dengan total gaji 21 juta per bulan, serta gaji owner sebesar 15% dari revenue. Seluruh perhitungan dilakukan menggunakan rumus Excel berdasarkan data penjualan Januari hingga Juni. Next slide. Hasil skenario before pada kondisi awal diperoleh hasil sebagai berikut. Total revenue selama 6 bulan mencapai 3,57 miliar rupiah. Gross profit sebesar 1,43 miliar rupiah. Margin gross profit sebesar 40,16%. Selain itu, seluruh bulanan menunjukkan kondisi profit. Revenue juga sangat stabil, berada pada kisaran 592 hingga 597 juta rupiah per bulan dengan tingkat volatilitas kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis sudah berada dalam kondisi yang cukup matang dan stabil. Next slide, hasil skenario after. Setelah biaya operasional diluas, hasil analisis menunjukkan bahwa EBITDA masih mencapai 664 juta rupiah selama 6 bulan. Margin profit menjadi 18,62%, dan yang paling penting, toko tetap memperoleh keuntungan pada seluruh periode analisis. Meskipun terdapat peningkatan biaya yang cukup besar akibat penambahan karyawan, kenaikan anggaran marketing, dan gaji owner, bisnis masih mampu bertahan dan menghasilkan laba. Next slide, dampak tes. Jika dibandingkan dengan kondisi awal, terdapat beberapa dampak yang terlihat. Yang pertama, profit mengalami penurunan sekitar 768 juta rupiah selama 6 bulan. Yang kedua, margin keuntungan turun dari 40,2% menjadi 18,6%. Namun demikian, seluruh bulan tetap berada dalam kondisi profit.
Bahkan pada bulan dengan performa terendah yaitu April, laba masih mencapai sekitar 109,5 juta. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa titik impas atau break even setelah ekspansi berada pada sekitar 449 juta rupiah revenue per bulan. Sementara realisasi revenue terendah masih berada di angka 593 juta rupiah, sehingga terdapat bantalan keamanan sekitar 144 juta rupiah per bulan. Faktor utama yang menjadi ketahanan bisnis adalah penjualan varian keju konsisten di atas 850 unit per bulan. Next slide, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa toko roti Siva tetap mampu menghasilkan keuntungan meskipun terjadi peningkatan biaya operasional yang cukup agresif. Dengan kondisi marketing sebesar 7%, 6 karyawan tetap, dan gaji owner sebesar 15% dari revenue, bisnis masih memiliki margin keuntungan sebesar 18,6%. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah yang pertama, mempertahankan varian keju sebagai produk unggulan dengan target minimal 950 unit per bulan. Yang kedua, membuat bundling antara varian keju dengan varian vanilla atau etawa untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, mengoptimal anggaran marketing untuk memperoleh pelanggan baru. Yang keempat, menekan biaya loss dan COGS agar margin keuntungan dapat meningkat. Yang kelima, melakukan inovasi seperti penambahan menu baru atau penyesuaian jam operasional guna mendorong pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.